Chapter 51. Chen Xiang berbalik untuk melihat mayat serigala gigi perak. Melihatnya selama beberapa waktu, dia melambaikan tangannya. Bola api keluar dari tangannya yang jatuh ke mayat serigala dan mengubahnya menjadi abu. Dalam kemarahan, dia pergi ke arah yang berbeda dari Ye Xiao. Sesosok terus berkedip dengan kecepatan tinggi di Cloud Smoke Forest. Sosok ini adalah Ye Xiao. Setelah berburu serigala bergigi perak, Ye Xiao belum bertemu dengan binatang ajaib peringkat kedua lainnya. Itu sudah sore dan Ye Xiao hanya memiliki satu inti monster peringkat kedua di tas spasialnya. Saat itu baru sore tetapi karena pohon-pohon panjang yang ada di hutan menghalangi sinar matahari secara maksimal, itu tampak seperti malam. Tiba-tiba, Ye Xiao mendengar suara aliran air. Dia berjalan ke arah itu dan melihat, itu adalah sebuah danau besar. Di tengah danau, teratai bermekaran. Dan seekor kadal merah besar berada di sisi teratai. Sepertinya itu melindungi teratai ini. Kadal darah. Ye Xiao memandang kadal darah dan mengenalinya pada pandangan pertama. Dia telah melihat fotonya di sebuah buku ketika dia masih menjadi murid dari Sekte Bulan Perak. Itu juga binatang ajaib peringkat kedua. Kadal darah juga memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi binatang ajaib peringkat ketiga. Setelah melihat kadal darah, Ye Xiao melihat teratai yang dijaga oleh kadal darah ini dan berseru kaget, Jade Lotus. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah teratai giok. Ye Xiao menjadi sangat bersemangat sekaligus gelisah setelah melihat teratai. Jade Lotus adalah ramuan obat jenis penyembuhan. Itu juga bahan utama untuk meramu pil peringkat 3 dan penyembuhan. Jika seorang ahli yang terluka parah di Origin Core Realm akan memakan Jade Lotus mentah, dia dapat menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan jika Jade Lotus dimurnikan menjadi pil penyembuhan, efeknya bisa dibayangkan. Bahkan seniman bela diri Martial King Realm dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Meskipun Jade Lotus dapat disempurnakan menjadi pil penyembuhan peringkat 3, tetapi efek pil ini bahkan lebih baik daripada pil obat peringkat 4. Itu sebabnya harganya berkali-kali lebih mahal daripada pil peringkat 4. Jade Lotus juga sangat-sangat jarang untuk datang. Melihat Jade Lotus di sini, Ye Xiao jelas menjadi sangat bersemangat. Meskipun dia tidak dapat memurnikan pil obat sekarang karena dia tidak memiliki jenis jiwa api apapun juga tidak berlatih keterampilan seni bela diri elemen api, dia masih bisa memakannya jika dia terluka parah. Aku harus mendapatkan Jade Lotus ini apapun yang terjadi. Ye Xiao dengan penuh perhatian menatap Jade Lotus dengan tatapan membara. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kadal darah dan berpikir bahwa itu juga merupakan binatang magis peringkat kedua dan dia bisa memburunya untuk inti binatangnya. Tapi masalahnya di sini adalah di danau. Ye Xiao tidak bisa melawannya di danau kalau tidak dia pasti akan kalah dan ada dua alasan untuk ini. Alasan pertama adalah bahwa air itu seperti surga bagi kadal darah dan Ye Xiao tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya di dalam air. Dan alasan kedua adalah jika dia marah pada Blood Lizard, mungkin dia akan langsung memakan Jade Lotus dan dia tidak akan mampu menanggung kerugian ini. Ye Xiao mulai berpikir tentang bagaimana membuat Blood Lizard keluar dari air. Tapi sayangnya, bahkan setelah waktu yang lama berlalu, dia tidak dapat memikirkan ide yang bagus. Dia bahkan mencoba melempar banyak batu kecil ke arah kadal darah tetapi kadal darah sialan itu mengabaikannya. Melihat ini, Ye Xiao menjadi sangat marah hingga dia tidak bisa menggambarkannya. Bahkan binatang buas sekarang mengabaikannya. Ye Xiao masih menggertakkan giginya saat sekawanan burung terbang di atas kepalanya dan menghilang. Tiba-tiba mata Ye Xiao berbinar saat dia memikirkan sebuah ide setelah melihat kawanan burung itu. Dia melihat Blood Lizard dan kemudian melihat Jade Lotus. Keserakahan bisa dengan mudah terlihat di matanya. Tiba-tiba sesuatu tumbuh dari punggungnya. Itu adalah sepasang sayap. Sepasang sayap hitam yang sangat indah dengan pola emas yang indah tersulam di atasnya. Itu adalah sayap naga ilahi. Wing of the Heaven Devouring Divine Dragon. Ye Xiao terbang menuju tengah danau dan berhenti di udara, di atas kadal darah. Kadal darah menutup matanya.
Tiba-tiba ia membuka matanya seolah merasakan sesuatu dan kemudian ia melihat dirinya sendiri. Itu melihat sekeliling tetapi gagal menemukan apapun. Kemudian ia melihat jade lotus. Melihatnya aman, sekali lagi menutup matanya. Ye Xiao terbang beberapa ketinggian di atas Blood Lizard dan mulai memadatkan energi rohnya di ujung jari telunjuk tangan kanannya. Dia berencana untuk membunuh kadal darah dengan satu serangan mendadak sehingga tidak punya waktu untuk membalas atau memakan teratai giok dengan tergesa-gesa. Setelah dia memadatkan energi roh yang cukup di atas jari telunjuknya, kekuatan destruktif mulai keluar dari jarinya. Seni jari suci, gerakan pertama. Ye Xiao berteriak dengan suara rendah dan berlari ke arah Blood Lizard. Kadal darah tiba-tiba merasakan aura yang mengancam bergerak ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ia ingin menghindar tapi sudah sangat terlambat. Ye Xiao tidak memberinya kesempatan untuk mengelak dan memukul kepalanya. Hasilnya sama dengan serigala gigi perak. Kepala kadal darah ditusuk oleh jari telunjuk Ye Xiao dan darah mengalir keluar darinya. Kadal darah bahkan tidak sempat mengeluarkan raungan terakhirnya sebelum mati begitu saja. Chapter 52. Ye Xiao sekali lagi membunuh binatang ajaib peringkat 2 dengan menggunakan seni jari suci. Dapat dilihat bahwa seni jari suci benar-benar keterampilan seni bela diri yang sangat kuat dan entah berapa kali lebih kuat dari seni jari suci yang lengkap. Ketika kadal darah mati, ia mulai tenggelam di danau. Ye Xiao buru-buru meraih tengkoraknya yang patah dan menyeretnya keluar dari danau. Sekali lagi dia mulai mencari inti binatang buas di mayat kadal darah dan setelah menemukannya, dia menyimpannya di tas spasial. Kadal darah ini juga mati setelah terkena gerakan pertama dari seni jari suci. Jadi, Ye Xiao sekarang dipastikan bahwa tidak ada binatang ajaib peringkat 2 yang cocok dengannya sama sekali. Dia bisa dengan mudah membunuh binatang ajaib peringkat 2 dengan satu pukulan dengan menggunakan seni jari suci. Seni jari suci adalah keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi dan itu benar-benar sangat kuat tetapi dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi. Akan ada banyak orang lain yang memiliki keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi dan mungkin bahkan ada seseorang yang sama dengan Lin Hao, yang memiliki keterampilan seni bela diri peringkat bumi kelas rendah. Jadi, bahkan setelah membunuh kadal darah dalam satu gerakan dan mengetahui bahwa tidak ada binatang ajaib peringkat 2 lain yang cocok dengannya, Ye Xiao tidak menjadi terlalu bangga pada dirinya sendiri, dia malah berpikir untuk bekerja keras untuk meningkatkan sehingga dia bisa mendapatkan yang baik, peringkat dalam kompetisi. Setelah selesai dengan kadal darah, Ye Xiao sekali lagi terbang ke tengah danau. Ketika dia tiba di tengah danau, dia sekali lagi melihat ke arah jade lotus. Dia menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, dia akan senang karena jade lotus bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Sangat jarang datang. Pertemuan Ye Xiao dengan itu bisa dianggap keberuntungannya. Keberuntungannya sangat bagus. Dia dengan hati-hati memegang jade lotus dan memetiknya. Ye Xiao kembali dan sepasang sayap yang indah menghilang dari punggungnya. Sekarang hari sudah mulai gelap jadi Ye Xiao menemukan pohon besar dan memanjatnya. Setelah mencapai puncak pohon, dia duduk di dahan dan tiba-tiba menghilang dari sana. Garis bawah dunia di dalam mutiara surgawi garis bawah. Di tengah padang rumput yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah, tiba-tiba muncul siluet. Di depannya ada jadepat yang familiar, tapi kali ini dia tidak berjalan di atasnya. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi di mana banyak bunga bermekaran dan mengeluarkan jade lotus. Dia berencana menanam teratai giok di sini dan memproduksinya dalam jumlah besar. Dia menggali lubang kecil dan menanam teratai giok di sana. Tiba-tiba, dia berdiri dan mundur beberapa langkah karena saat dia menanam teratai giok di sana, cahaya warna-warni mulai bersinar dari semua bunga indah yang ada di sana. Ye Xiao tidak tahu apa yang terjadi jadi dia diam-diam berdiri di sana dan terus menonton saat kabut warna-warni muncul di sana entah dari mana dan mengelilingi jade lotus. Ah, apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang salah? Kurasa aku seharusnya tidak menanam teratai giok di sini.
Ye Xiao sekarang khawatir tentang Jade Lotus karena ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kabut berwarna-warni. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Jade Lotus. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada apa-apa. Meskipun mutiara surgawi ada di dalam hatinya dan dia dapat menggunakan harta di dalamnya sesuai keinginannya, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia selalu merasakannya sejak mutiara surgawi bergabung dengan hatinya bahwa dia bukanlah tuan yang sebenarnya. Tidak, sebenarnya, dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa mutiara surgawi. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk benar-benar menyatu dengannya. Dia bisa masuk dan keluar dari mutiara surgawi kapanpun dia mau. Dia dapat menggunakan dan menikmati sumber daya dari dunia di dalam mutiara surgawi. Dia bisa menyatu dengan ingatan para dewa kuno. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari mutiara surgawi, tapi tetap saja dia tidak bisa mengendalikannya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Dia selalu memiliki perasaan bahwa hanya dengan menjadi kuat dia dapat memenuhi syarat untuk menjadi penguasa mutiara surgawi. Sekarang, ada sesuatu yang terjadi dengan bunga giok di dalam kabut warna-warni dan dia bahkan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia merasa tidak berdaya. Aku harus menjadi kuat. Ye Xiao sekali lagi merasakan kebutuhan akan kekuatan. Dia tak berdaya melihat kabut berwarna-warni. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kabut warna-warni, jadi dia duduk di sana dan menatap kabut warna-warni tanpa mengedipkan mata. Beberapa waktu kemudian cahaya warna-warni yang memancar dari bunga-bunga indah padang rumput mulai meredup. Saat cahaya warna-warni memudar, kabut warna-warni juga mulai menipis dan semakin tipis. Sekarang, dia bisa melihat garis besar Jade Lotus dan perlahan muncul di depan matanya sekali lagi. Wow, alhamdulillah, sudah keluar. Saya tidak akan pernah menanam apapun di sini mulai sekarang. Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang salah di sini. Tepat ketika Ye Xiao menghela nafas lega dan berpikir untuk mencabutnya dari sana, dia berhenti di jalurnya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Jade Lotus. Itu lebih besar dari sebelumnya dan... Tidak ada yang salah di sini, malah ada sesuatu yang benar di sini. Iya, teratai giok lebih besar dari sebelumnya dan hal yang sama berlaku untuk setiap kelopaknya. Itu juga 2 kali lebih besar dari sebelumnya, chapter 53. Tidak hanya kelopak Jade Lotus yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi aroma yang keluar darinya juga berkali-kali lebih harum dari sebelumnya. Tunggu, ya Tuhan, itu menjadi ramuan obat peringkat 4. Ye Xiao berseru kaget. Jade Lotus adalah ramuan obat peringkat 3, tetapi sekarang siapa yang tahu perubahan apa yang terjadi padanya di dalam kabut warna-warni. Itu menjadi ramuan obat peringkat 4. Mutiara surgawi ini menantang surga. Ye Xiao menjadi sangat terkejut. Sedemikian rupa sehingga untuk sesaat dia bahkan melupakan segalanya tentang kompetisi dan hanya menatap Jade Lotus dengan tatapan yang sangat ingin tahu. Menurut pendapatnya, mutiara surgawi jelas merupakan harta yang menantang surga. Pertama-tama adalah teknik sirkulasi universal 9 naga. Teknik kultivasi ini sudah menantang surga karena dapat membuatnya menciptakan 9 naga di lautan kesadarannya dan tidak berakhir di sini. Teknik kultivasi ini bahkan dapat membuatnya menggunakan semua kemampuan dari 9 naga itu sesuai keinginannya. Ini sudah cukup menantang surga. Tapi sekali lagi ada 3 kenangan berharga dari 3 dewa kuno yang berbeda. Dengan kekuatan yang cukup, dia dapat bergabung dengan ingatan ketiga dewa kuno dan mendapatkan semua pengetahuan tentang mereka dan dapat menggunakan ingatan ini seolah-olah itu adalah ingatan dan pengetahuannya sendiri. Hal ketiga adalah 12 gunung besar itu. Ada tambang batu roh kelas rendah di dalam salah satu gunung dan untuk 11 gunung lainnya, dia tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, tetapi dia menduga bahwa mungkin 2 gunung lain dari 11 gunung yang tersisa berisi tambang kelas menengah. Batu roh dan batu roh tingkat tinggi. Ini semua adalah hal-hal yang sudah menentang surga, tetapi sekarang,
dia menemukan satu kemampuan lagi dari mutiara surgawi dan itu adalah dapat mengembangkan ramuan obat ke tingkat berikutnya. Harus diketahui bahwa semua tanaman obat memiliki peringkat tetap. Tapi sekarang, Ye Xiao dapat mengembangkan ramuan obat ke tingkat berikutnya dengan bantuan mutiara surgawi. Ini juga merupakan kemampuan yang menantang surga. Siapa yang tahu berapa banyak dari jenis kemampuan yang dimiliki mutiara surgawi ini? Dia hanya akan mengetahui semua kemampuannya dengan membiasakan diri dengannya dan itu hanya mungkin dengan mendapatkan kekuatan dan menjadi kuat. Dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan. Aku pasti akan menjadi sangat kuat dan mengungkap misteri mutiara surgawi. Ye Xiao bersumpah pada dirinya sendiri. Dia terus menatap jade lotus yang baru berevolusi untuk beberapa saat dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan yang akan terjadi, dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari dunia di dalam mutiara surgawi. Garis bawah hutan asap awan garis bawah. Di dalam hutan, dikelilingi banyak pohon kecil dan besar saya adalah sebuah danau. Agak jauh dari danau berdiri sebuah pohon yang sangat besar dan di atas cabang pohon besar ini, bayangan tiba-tiba muncul. Gur, Ye Xiao keluar dari mutiara surgawi dan sekali lagi muncul di sini. Dia masih tenggelam dalam pemikiran tentang apa yang terjadi di dalam mutiara surgawi ketika dia mendengar suara menggerutu. Dia melihat ke sana kemari di sekelilingnya dan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba dia menyadari bahwa suara menggerutu itu berasal dari perutnya. Dia benar-benar lapar karena dia tidak makan apapun sepanjang hari di dalam Cloud Smoke Forest. Sekarang benar-benar gelap sehingga dia bahkan tidak bisa pergi kemanapun untuk menemukan sesuatu untuk dimakan karena akan sangat berbahaya bagi seorang kultivator alam kondensasi Qi untuk berkeliaran di hutan pada malam hari. Begitu dia menyadari bahwa dia lapar, dia menjadi sangat lapar. Menyerah, dia turun dari pohon besar itu dan mulai mencari sesuatu untuk dimakan. Aku benar-benar orang yang sangat bodoh. Seharusnya aku menyimpan sesuatu untuk dimakan di dalam cincin spasial sebelum memasuki hutan asap awan. Aku bahkan tidak bisa keluar dari hutan sekarang kalau tidak aku akan tersingkir dari kompetisi. Ye Xiao memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya saat dia terus mencari sesuatu yang bisa dimakan di dalam hutan. Dia bisa memakan kadal darah tetapi akan sangat berbahaya baginya untuk menyalakan api di dalam hutan pada malam hari. Jadi, dia memilih untuk mencari daripada memakan blood lizard. Mayat binatang ajaib juga sangat berharga. Itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan dapat membantu seseorang untuk memperkuat tubuh mereka setelah memakannya. Tapi siapa Ye Xiao? Dia adalah seseorang yang memiliki tambang batu roh tingkat rendah. Jadi, mengapa dia menjual semua mayat binatang ajaib untuk beberapa koin perak dan emas? Adapun menyimpannya untuk dimakan nanti. Dia bisa saja berburu binatang ajaib lainnya. Jadi, dia tidak memikirkan mayat kadal darah dan terus mencari. Akhirnya, setelah setengah jam, dia menemukan sebatang pohon yang syarat dengan banyak buah-buahan yang berair. Ye Xiao melihat buah-buahan dan air yang menetes dari mulutnya. Dia sudah sangat lapar. Dia buru-buru memecahkan beberapa buah dari pohon dan mulai memakannya. Setelah mengisi perutnya, Ye Xiao kembali memanjat pohon di sebelah pohon buah-buahan dan menutup matanya untuk tidur. Ketika dia bangun lagi, itu sudah keesokan harinya. Dia menguap sedikit dengan merentangkan kedua tangannya. Dia melihat buah-buahan di pohon itu. Itu benar-benar buah yang sangat berair jadi dia menyimpan semua buah di dalam cincin spasialnya. Sekarang saatnya berburu lagi. Dia memilih arah acak dan mulai berjalan di dalam hutan. Dalam perjalanannya, dia melihat beberapa binatang ajaib peringkat 1. Dia mengabaikan mereka dan terus mencari binatang ajaib peringkat 2, chapter 54. Ye Xiao melihat banyak binatang ajaib peringkat 1 dalam perjalanannya. Dia berjalan seperti ini untuk beberapa saat lagi. Binatang ajaib terkuat yang dilihat Ye Xiao adalah binatang ajaib peringkat 2 yang terluka. Itu adalah elang api. Namun, Ye Xiao menyesali kemalangannya karena dia tidak dapat berburu binatang ajaib terbang. Bukannya dia tidak bisa terbang.
Dia memiliki sayap naga ilahi sehingga dia bisa terbang, tetapi masalahnya adalah dia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Jika dia menggunakan Wings of the Divine Dragon, dia dapat dengan mudah mengikuti dan membunuh Flame Eagle. Tapi dia tidak mau. Jika dia menggunakan Wings of the Divine Dragon untuk memburu Flame Eagle, itu akan menarik perhatian banyak pemuda jenius dan akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun di putaran kedua kompetisi. Dia harus menyimpan beberapa kartu di lengan bajunya untuk putaran kompetisi berikutnya. Jadi dia tidak mengejarnya. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Xiao tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah tertentu. Ada pertarungan di sana. Mengikuti suara itu, Ye Xiao bergegas ke sana dengan tenang. Menyingkirkan dahan pohon besar dan kecil, Ye Xiao menemukan tempat di mana pertarungan terjadi antara sosok manusia dan binatang ajaib besar yang menggeram. Saat dia masih agak jauh dari tempat pertarungan berlangsung, Ye Xiao melompat ke atas pohon besar untuk menyaksikan pertarungan dari atas. Di hutan, ada lapangan berumput yang dikosongkan. Tapi intinya lapangan berumput ini sekarang dipenuhi dengan pohon-pohon tumbang dan banyak potongan dahannya. Seolah-olah bencana menimpa di sini. Di lapangan berumput yang sekarang ditutupi dengan tanda pertempuran sengit, ada 5 remaja memegang senjata di tangan mereka, mengelilingi 2 binatang ajaib besar. Tubuh binatang ajaib itu panjangnya sekitar 3 meter dan tampak seperti kera dengan campuran rambut kuning dan coklat. Kedua kera ini berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan kelima remaja itu juga tidak baik. Mereka juga menderita luka berat tetapi masih bertahan mungkin karena mereka melihat kedua kera juga melakukan perjuangan terakhir mereka. Kedua kera itu adalah binatang ajaib peringkat 2 dan dari penampilan mereka, sepertinya yang satu laki-laki sementara yang lain perempuan. Mereka adalah binatang ajaib peringkat 2, kera raksasa emas. Saat dewasa, mereka bisa menjadi binatang ajaib peringkat 3. Meskipun kedua kera raksasa emas ini masih merupakan binatang ajaib peringkat 2 tetapi kecakapan tempur mereka setara dengan seorang seniman bela diri di puncak alam kondensasi Qi. Para remaja yang memburu mereka berada di sekitar tahap 5 dan tahap 6 dari alam kondensasi Qi. Beruntung mereka berada dalam kelompok dan ada 5 dari mereka atau mereka akan mati sejak lama. Jika salah satu dari mereka tidak ada di sini, apalagi membuat kera raksasa emas merasa putus asa, mereka bisa keluar hidup-hidup setelah memprovokasi kera raksasa emas dapat dianggap sebagai keberuntungan mereka. Ye Xiao memperhatikan bahwa sekelompok remaja itu mengenakan pakaian yang persis sama seolah-olah itu adalah seragam dari suatu organisasi dan semuanya memiliki simbol pedang hitam di lengan baju mereka. Ye Xiao segera mengidentifikasi mereka sebagai murid sekte kelas 3 yang dikenal sebagai Sekte Pedang Hitam. Sekte Pedang Hitam sama dengan Sekte Bulan Perak dari mana Ye Xiao pernah menjadi murid, sekte peringkat rendah. Murid Black Blade Sekte Li Yun adalah seorang seniman bela diri sebagai tahap ke-6 dari alam kondensasi Qi dan dia dikenal sebagai seorang jenius yang hanya datang sekali setiap 100 tahun. Sekte Pedang Hitam menaruh semua harapan mereka pada Li Yun dan mengirimnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan berharap Li Yun terpilih sebagai murid dari salah satu dari 5 sekte besar sehingga mereka dapat bangkit dan menjadi sekte kelas 2 dengannya, membantu. Li Yun juga seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh pemimpin sekte Black Blade Sect dan dibesarkan olehnya dengan sangat hati-hati. Karena itu, Li Yun juga ingin membalasnya sehingga dia bekerja sangat keras dan hasil kerja kerasnya adalah kekuatannya saat ini yang berada di atas rata-rata kelompok usia yang sama. Dia berpartisipasi dalam kompetisi dengan 4 anggota sekte yang memiliki kekuatan besar di bawah usia 20 tahun. Selama putaran pertama kompetisi, kelompoknya memasuki hutan asap awan bersama-sama dan berburu ketika mereka bertemu dengan sepasang kera raksasa emas. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya dan juga kelompoknya, dia dapat berhasil memburu kedua binatang ajaib itu sekaligus dan dengan cara ini dia bahkan dapat menghemat waktu dan juga menghasilkan lebih banyak. Jadi, dia mengepung kedua kera raksasa emas dengan kelompoknya dan menyerang mereka. Hanya setelah bertarung dengan kedua kera,
dia mengerti bahwa dia meremehkan kekuatan kera raksasa emas dan melebih-lebihkan kekuatannya serta kekuatan kelompoknya. Dari kelihatannya, sepasang kera raksasa emas melakukan perjuangan terakhir mereka, tetapi kenyataannya adalah bahwa kelompoknya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan jika kera raksasa emas bergerak sekarang, akan ada beberapa konsekuensi dan itu akan menjadi miliknya, kerugian kelompok. Sekarang, dia masih menghitung cara melarikan diri dengan kelompoknya ketika dia melihat bayangan memanjat pohon besar agak jauh dari lapangan berumput tempat dia dan kelompoknya bertarung dengan sepasang kera raksasa emas. Dia segera mengerti bahwa seseorang datang ke sini setelah mendengar suara pertempuran. Chapter 55. Pada saat hidup dan mati, ketika Li Yun masih menghitung dan memikirkan beberapa rencana untuk melarikan diri bersama kelompoknya, dia tanpa sadar melihat bayangan memanjat pohon. Dia segera mengerti bahwa seseorang datang ke sini setelah mendengar suara pertempuran dan tiba-tiba memikirkan sebuah ide. "Saudara ini di sana, bisakah kamu membantu kami?" Li Yun meminta bantuan dari Ye Xiao dengan suara keras. Ye Xiao terkejut melihat bahwa dia ditemukan oleh seorang pemuda tampan yang berlumuran darah dan menderita luka berat. Melihat Li Yun meminta bantuan, Ye Xiao pertama-tama melihat sepasang kera raksasa emas dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat 5 remaja yang berada dalam situasi putus asa. Setelah berpikir beberapa lama, dia akhirnya mengambil keputusan untuk tidak membantu. Dia pikir dia akan menunggu di sini. Jika kelompok itu berhasil bertahan dan memburu sepasang kera raksasa emas, dia akan pergi tanpa mengganggu mereka. Dan jika kera raksasa emas berhasil selamat, dia akan menyerang mereka dan memburu sepasang kera raksasa emas ini. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah mengumpulkan 2 lagi inti monster peringkat kedua. Ketika Li Yun melihat bahwa Ye Xiao tidak menjawabnya dan hanya melihat mereka, dia langsung menebak apa yang dipikirkan Ye Xiao. Melihat ini dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudaraku ini, jika kamu dapat membantu kami di sini, kami hanya akan mengambil 1 inti binatang setelah membunuh sepasang kera ini dan inti binatang lainnya akan menjadi milikmu. Bagaimana dengan itu?" Dia mencoba memberi Ye Xiao keuntungan. Jika dia dan kelompoknya dapat keluar hidup-hidup dari situasi ini, dia masih dapat memburu lebih banyak binatang ajaib peringkat kedua ini, tetapi jika dia mati di sini, semuanya termasuk kerja keras seumur hidupnya akan sia-sia. Saat Ye Xiao mendengar Li Yun, kali ini hatinya sedikit bergejolak. Dia berpikir bahwa jika apa yang dikatakan Li Yun adalah kebenaran maka dia bisa mendapatkan keuntungan besar kali ini. Dia bisa mendapatkan inti monster peringkat kedua serta menyelamatkan grup. Ketika dia dan kelompok remaja akan bertarung bersama, mereka dapat dengan mudah membunuh kedua kera raksasa emas dan menghemat banyak waktu. Dengan cara ini dia dapat mencari lebih banyak binatang ajaib peringkat 2 dan membunuh mereka untuk inti binatang buas mereka. Memikirkan hal ini, dia menerima tawaran Li Yun dan berkata, "Oke, aku akan membantu kalian tetapi kamu harus menepati janjimu." "Tentu," Li Yun berkata, "kita bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kedua kera raksasa emas ini. Bagaimana kita bisa mundur dari janji kita setelah menyelesaikan pertarungan kita dengan mereka? Pada saat itu kita sudah kehabisan tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Anda dapat membunuh kami pada saat itu dengan mudah. Saya pikir seharusnya kami mengkhawatirkan diri kami sendiri. Jika Anda berpikir untuk menyerang kami pada saat itu, maka hentikan. Jika itu masalahnya, mengapa aku bahkan membantumu keluar dari situasimu sekarang? Lagi pula kalian semua akan mati. Bukankah pada saat itu, semua inti binatang yang kalian kumpulkan akan menjadi milikku?" Ye Xiao segera memotong Li Yun di tengah pidatonya dan membalasnya. "Ah, iya, itu benar," kata Li Yun sambil menganggukkan kepalanya dengan bodoh. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dengan kesal setelah melihat perilaku bodoh Li Yun. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, "Siapa namamu?" "Li Yu dan milikmu." "Ye Xiao, kamu Xiao." Li Yun sedikit mengernyit saat dia menemukan nama ini agak familiar tapi gagal mengingat apapun. Ye Xiao melompat turun dari pohon besar dan berjalan menuju kelompok itu dengan langkah tetap.
Ketika dia melihat Li Yun mengerutkan alisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, apa yang kamu pikirkan? Li Yun kembali sadar setelah mendengar Ye Xiao dan berkata, tidak ada, aku hanya berpikir bahwa namamu familiar tapi aku tidak bisa mengingat apapun. Oh, jadi itu yang kamu pikirkan. Mungkin kamu pernah mendengar tentang aku. Aku adalah Ye Xiao, mantan murid luar dari Sekte Bulan Perak. Seorang mantan murid pelataran luar dari Sekte Bulan Perak. Li Yun lagi mengerutkan kening dan tiba-tiba seolah dia mengingat sesuatu. Dia menatap Ye Xiao dengan mata terbuka lebar. Kamu adalah orang yang diadopsi oleh penatua kelima dari Sekte Bulan Perak. Jadi kamu benar-benar tahu tentang aku. Ya, akulah orangnya. Ye Xiao mengangguk dan menjawab. Bukankah kamu mati setelah jatuh dari tebing di hutan awan hitam? Li Yun kembali bertanya, seolah-olah dia tidak bisa keluar dari mode terkejutnya. Ini, bagaimana kamu tahu tentang ini? Ye Xiao berhenti di jalurnya dan bertanya. Masalah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan dia dan Zhou Yan dari Sekte Bulan Perak. Bagaimana orang luar seperti Li Yun bisa tahu tentang masalah ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada konspirasi besar di sini. Pasti ada. Ketika dia dijebak dan ditendang keluar dari Sekte Bulan Perak, dia hanya berpikir bahwa mungkin, setelah kematian tetua kelima Ye Fan, tetua agung dan pemimpin sekte dari Sekte Bulan Perak menganggapnya sebagai beban dan keinginan, untuk menyingkirkan dia. Lagi pula, ada juga beberapa permusuhan antara tetua agung dan tetua kelima Ye Fan. Jadi wajar bagi mereka untuk menjebaknya dan menendangnya keluar dari sekte. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah selama ini. Sejak awal, ada beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Mengaum, dia masih memikirkan hal-hal sebelumnya ketika raungan binatang membuatnya keluar dari pikirannya. Chapter 56. Sebelumnya, Ye Xiao hanya berpikir bahwa karena penatua agung dari Sekte Bulan Perak memiliki permusuhan dengan penatua kelima Ye Fan, wajar baginya untuk berkomplot melawannya dan menendangnya keluar dari sekte tersebut. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah selama ini. Sejak awal, ada beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Mengaum, dia masih memikirkan hal-hal sebelumnya ketika raungan binatang membuatnya keluar dari pikirannya. Dua kera raksasa emas yang diam-diam berdiri sejak awal tiba-tiba menjadi marah setelah melihat ada manusia lain yang datang ke sini. Mereka entah bagaimana mengerti bahwa manusia baru ini datang ke sini untuk membantu sekelompok manusia yang memburu mereka, jadi mereka berdua menggeram pada Ye Xiao, memberinya peringatan untuk tidak datang ke sini dan membantu sekelompok manusia. Ye Xiao juga berhenti dan tidak lagi berjalan ke depan untuk membantu Li Yun dan kelompoknya. Dia berhenti bukan karena sepasang kera raksasa emas tetapi karena apa yang dikatakan Liu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku jatuh dari tebing di hutan awan hitam? Ye Xiao mengabaikan kedua kera itu dan menatap Li Yun, bertanya dengan suara dingin. Li Yun juga mengerti bahwa dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan saat ini. Dia juga mengerti bahwa jika dia tidak menjawab Ye Xiao pasti tidak akan membantunya. Li Yun menghela nafas dan berkata, ceritanya panjang dan kita tidak punya banyak waktu. Mengapa kamu tidak membantu kami terlebih dahulu dan aku berjanji setelah kita keluar dari situasi ini, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Ye Xiao tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia hanya terus menatap Li Yun dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini Li Yun tersenyum pahit dan berkata, Kakak Ye, aku bersumpah atas nama surga bahwa setelah kita menyelesaikan situasi ini di sini, aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Dan jika aku tidak menepati janjiku, biarkan petir serang aku dan bunuh aku. Kakak Ye, bagaimana? Sekarang aku sudah bersumpah, kenapa kamu tidak membantu kami dulu? Ye Xiao terkejut saat dia menyaksikan Li Yun bersumpah atas nama surga. Di dunia ini, tidak peduli siapa itu, baik itu fana atau abadi, selama seseorang bersumpah atas nama surga untuk sebuah janji atau apapun, dia harus menepati janji itu. Jika tidak, dia pasti akan mati dengan cara yang sangat mengerikan.
Sekarang, tidak ada alasan baginya untuk tidak membantu Li Yun dan kelompoknya. Jika dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan jika dia ingin mengetahui semua rahasia yang tidak pernah muncul di depannya dan itu terkait dengan tetua kelima Ye Fan dan dirinya sendiri, dia harus membantu Li Yun dan kelompoknya keluar situasi hidup dan mati saat ini. Oke, aku akan membantumu. Ye Xiao mengangguk dan sekali lagi mulai berjalan menuju kelompok itu. Mengaum. Melihat Ye Xiao sekali lagi berjalan menuju kelompok itu, kedua kera raksasa emas sekali lagi berteriak keras. Ye Xiao sampai di sana dan bergabung dengan kelompok itu untuk membantu mereka membunuh dua kera besar ini. Ketika kedua kera raksasa emas melihat ini, mereka menjadi sangat marah dan berlari ke arah kelompok itu untuk menyerang. Ye Xiao mulai mengumpulkan energi rohnya di jari telunjuk tangan kanannya. Sekali lagi setelah beberapa waktu, kekuatan penghancur mulai memancar dari jarinya. Kalian berlima, kelilingi dan coba bunuh salah satu kera raksasa emas dan serahkan yang lain padaku. Kata Ye Xiao. Oke, Li Yun menganggukkan kepalanya. Li Yun dan kelompoknya berlari dan mengepung salah satu kera raksasa emas dan mulai menyerangnya dengan sekuat tenaga. Mari kita mulai. Li Yun berlari, melemparkan 3 telapak tangannya ke arah kera raksasa emas yang dikelilingi oleh kelompoknya. Bayangan palem juga muncul di balik setiap serangan telapak tangannya. Bayangan setelahnya dengan cepat mengikuti serangan telapak tangannya. Dari telapak tangannya, banyak pancaran cahaya kekuatan mengejang di udara saat mereka mengalir keluar seperti air laut dan mendarat di tubuh kera. Kera itu sudah terluka. Itu mendengus kesakitan karena serangan telapak tangan Li Yun. Itu mundur banyak langkah ke belakang. Kera raksasa emas berteriak marah karena dipaksa mundur. Itu tiba-tiba membuka mulutnya dan sinar cahaya keemasan keluar darinya mengarah ke Li Yun. Ah! Li Yun buru-buru menghindari seberkas cahaya keemasan. Sinar emas cahaya sangat cepat. Itu melewati bahu Li Yun membuatnya mengerang kesakitan. Darah sekali lagi mengalir keluar dari bahunya. Mungkin saja jika dia dipukul dengan seberkas cahaya keemasan di bahunya. Bahunya pasti akan terkilir dan mungkin seluruh lengannya akan dipotong. Li Yun masih mengerang kesakitan saat kera raksasa emas menerkam ke arahnya dengan serangan keduanya. Mencapai dekat Li Yun, itu mengangkat kedua tangannya dan memukulnya dengan kekuatan penuh ke arah Li Yun. Li Yun tercengang melihat serangan yang akan datang. Dia tidak siap untuk serangan ini. Jika dia dipukul dengan serangan ini, dia yakin dia akan mati. Tapi tepat pada saat ini, di depan matanya berbagai jenis serangan bertabrakan dengan tangan kera raksasa. Itu dikirim terbang dengan beberapa serangan, tergantung pada nafas terakhirnya. Li Yun menghela nafas lega dan menatap keempat temannya. Ya, itu adalah 4 anggota kelompoknya yang menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Sejak awal, mereka berempat berdiri setelah mengepung kera raksasa emas. Mereka mengumpulkan semua energi roh mereka dalam serangan mereka, menunggu kesempatan, siap menyerang kapan saja. Ketika mereka melihat serangan kedua kera, mereka saling memandang dan kemudian menyerang bersama dan membatalkan serangan kedua kera raksasa emas. Li Yun tersenyum tulus dan berjalan menuju kera raksasa emas bersama kelompoknya. Kera raksasa emas yang menggantung pada nafas terakhirnya, melihat Li Yun dan kelompok berjalan ke arahnya. Itu menatap Li Yun dengan kebencian besar di matanya dan kemudian menutup matanya untuk selamanya, tidak pernah membuka lagi. Li Yun dan kelompoknya sudah sangat lelah. Saat melihat kematian kera raksasa emas, mereka menarik nafas panjang dan langsung duduk di depan mayat kera raksasa tersebut. Mereka sudah kehabisan energi bahkan untuk berdiri apalagi terus berjuang. Jika raksasa emas masih hidup, siapa yang tahu apa hasil dari mereka berlima? Tiba-tiba seolah-olah mereka mengingat sesuatu, mereka berbalik untuk melihat Ye Xiao. Saat mereka memandangnya, mereka membuka mulut lebar-lebar. Ya, mulut mereka terbuka lebar setelah melihat pemandangan di depan mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa Ye Xiao sedang duduk di atas mayat kera raksasa emas lainnya dan sedang makan buah sambil melihat mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang menghibur.
Li Yun dan keempat temannya pertama saling memandang dan sekali lagi melihat mayat kera raksasa emas dan setelah itu mereka mengalihkan pandangan mereka melihat Ye Xiao yang sedang makan buah, duduk di atas mayat kera. Kamu, kapan kamu membunuhnya? Li Yun menarik napas panjang dan akhirnya mengajukan pertanyaan, yang ingin diketahui jawabannya oleh seluruh kelompok. Aku membunuhnya ketika kamu masih menunggu kematianmu di tangan kera raksasa emasmu. Ye Xiao memberinya senyum lebar. Mendengar jawabannya dan melihat senyum lebarnya, Li Yun merasa kesal sementara kelompok berempat di belakangnya berusaha menghentikan tawa mereka. Li Yun merasakan sesuatu dan berbalik. Ketika dia melihat raut wajah kelompoknya yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tawa mereka, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada kenyataannya itu seperti apa yang dikatakan Ye Xiao. Dia membunuh kera raksasa emas tepat ketika kera raksasa emas menerkamnya dengan serangan keduanya. Ketika kelompok Li Yun memulai pertarungan mereka dengan kera raksasa emas, Ye Xiao sudah memadatkan energi roh yang cukup di ujung jari telunjuk tangan kanannya dan kemudian dia melompat ke kepala kera raksasa emas yang berlari ke arahnya. Ujung jari telunjuknya yang dipenuhi energi destruktif, perlahan menembus kepala kera raksasa emas, chapter 57. Ketika kelompok Li Yun memulai pertarungan mereka dengan kera raksasa emas, Ye Xiao sudah memadatkan energi roh yang cukup di ujung jari telunjuk tangan kanannya dan kemudian dia melompat ke kepala kera raksasa emas yang berlari ke arahnya. Ujung jari telunjuknya yang dipenuhi dengan energi destruktif, perlahan menembus kepala kera raksasa emas seolah-olah itu bukan kepala monster peringkat kedua tetapi beberapa tahu. Kera raksasa emas tidak pernah mengharapkan serangan seperti itu datang dari manusia di depannya. Ketika menyadari bahaya yang akan datang, ia mencoba menghindari seni jari suci Ye Xiao tapi sudah sangat terlambat. Ketika jari Ye Xiao langsung menusuk ke kepala Golden Giant Ape, bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan raungan terakhir dan berhenti bernapas. Setelah membunuh kera raksasa ini, Ye Xiao melihat bahwa Li Yun dan kelompoknya masih bertarung dengan kera raksasa emas lainnya. Dia tidak berencana untuk membantu Li Yun dalam berurusan dengan kera raksasa emas lainnya sampai saat-saat terakhir ketika Li Yun dan kelompoknya gagal membunuh kera tersebut. Untungnya, hal seperti ini tidak terjadi dan kelompok 5 orang Li Yun berhasil membunuh kera tersebut. Ketika semuanya selesai, mereka memanen inti binatang dari mayat 2 kera raksasa emas ini. Ye Xiao menyimpan salah satu inti binatang sementara Li Yun menyimpan inti binatang lainnya. Mereka sekali lagi melihat mayat kedua binatang ajaib ini untuk terakhir kalinya setelah semua di sini, pertarungan antara manusia dan binatang ajaib terjadi. Pertarungan di antara mereka terlalu intens dan pasti akan menarik peserta lain dan mungkin binatang ajaib lainnya. Dan jika ini sampai terjadi, akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka setelah semua mereka terlalu lelah setelah bertarung 2 ronde dengan sepasang kera raksasa emas. Saat mereka akan pergi, Ye Xiao merasakan sesuatu. Dia berhenti dan berkata dengan suara serius, "Kami punya teman." Li Yun dan teman-temannya juga berhenti setelah mendengar Ye Xiao. Mereka diam-diam mencari di sana-sini tetapi tidak menemukan apapun. Tapi tiba-tiba, terdengar suara-suara mulai dari semak-semak, ketika sekelompok pemuda berotot keluar dari sana. Pemimpin itu terlihat sangat jelek dengan bekas luka yang dalam di wajahnya yang dimulai dari dagunya dan berakhir di dekat matanya, menghasilkan pemandangan yang sangat mengerikan. Kelompok Ye Xiao dan Li Yun, semua tahu bahwa sekelompok orang ini tidak datang dengan damai. Li Yun maju selangkah dan bertanya, "Bagaimana kami bisa membantu Anda?" Pria muda dengan bekas luka melihatnya dan tertawa, "Haha, kami agak tegang akhir-akhir ini. Alangkah baiknya jika kalian menunjukkan rasa hormat kepada kami, jika kalian mengerti maksud saya." Li Yun mengerutkan kening dan berkata, "Kami tidak punya banyak uang. Ini 1000 koin emas. Sekarang, tolong minggir dan beri kami jalan untuk pergi." Dia bisa melihat bahwa kelompok orang ini, semuanya memiliki kultivasi yang tinggi.
Yang terlemah dari mereka berada di tahap ketiga dari alam kondensasi Ki sedangkan yang kuat naik ke tahap keenam dari alam kondensasi Ki. Jika mereka bertarung sekarang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mungkin, tidak ada dari mereka yang bisa hidup dari sini. Semuanya lelah setelah bertarung dengan dua binatang ajaib untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak punya banyak energi tersisa untuk memulai pertarungan lagi. Pria muda dengan bekas luka itu menjadi marah ketika mendengar Li Yun. Dia berkata dengan marah, apakah kamu tuli atau buta? Apakah kami terlihat seperti kami di sini untuk beberapa koin emas? Kami juga peserta di sini. Tinggalkan saja dua inti binatang ajaib yang kamu panen di sini dan ya, termasuk apa yang kamu miliki sebelumnya sebagai baiklah dan keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Li Yun dan teman-temannya menjadi pucat. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa kelompok orang jahat ini sudah lama berada di sini dan mereka telah melihat semua yang terjadi di sini. Mereka tahu bahwa Li Yun dan kelompoknya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Adapun Ye Xiao, meskipun mereka melihatnya membunuh binatang ajaib peringkat 2 dengan mata mereka sendiri, mereka pasti tidak terlalu memikirkannya setelah melihat kultivasinya yang berada di tahap ketiga dari alam kondensasi Ki. Li Yun mencoba menahan amarahnya dan berkata, Tuan yang baik, Anda pasti bercanda, kan? Bercanda? Apa aku terlihat bercanda? Aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kau tidak melakukan apa yang ku minta, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Pria muda yang ketakutan itu meraih pedangnya dan berkata. Dia memandangi sekelompok orang yang terluka di depannya dan berkata, bukannya aku membenci kalian, tetapi jika aku memutuskan untuk bertarung, tidak ada dari kalian yang bisa pergi dengan nyawamu. Tentu saja aku akan memberimu waktu untuk berubah pikiran. Cepat dan putuskan. Ye Xiao tidak bisa mentolerir ini lagi. Dia sekarang sudah cukup dengan omong kosong ini. Ia menjadi sangat kesal setelah mendengar percakapan antara Li Yun dan pemuda berbekas luka itu. Dia mencibir pada wajah ketakutan pemuda itu, hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kakak Ye, Kakak Ye. Li Yun dan teman-temannya membeku saat mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Xiao akan mengatakan hal seperti ini saat ini. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Xiao lebih kuat saat dia membunuh kera raksasa emas sendiri, tapi mereka tidak mengira Ye Xiao cukup kuat untuk menghadapi sekelompok orang ini. Bagus-bagus. Jika yang kalian semua inginkan adalah perkelahian maka biarkan itu menjadi jalan kalian. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya menjadi sangat marah. Teman-teman, ayo tunjukkan pada mereka apa yang terjadi ketika sekelompok pengemis berani mengangkat kepala melawan raja. Dia meraung dan dengan semua temannya, dia berlari ke arah Ye Xiao dan kelompoknya. Mereka semua mulai berkelahi lagi. Ye Xiao melambaikan tangannya di udara dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang roh tingkat tinggi. Pemuda berwajah ketakutan itu menjadi heran dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengira setelah berurusan dengan mereka, semua harta mereka akan menjadi miliknya. Mengumpulkan semua energi rohnya secara maksimal, Ye Xiao memiringkan tubuhnya, memegang pedangnya di kedua tangannya, saat dia mulai memasukkan rohnya yang terkumpul ke pedang roh di tangannya. Pedang itu menyala sedikit karena energi roh yang tiba-tiba diperolehnya. Ye Xiao juga berlari ke depan dan menebas bekas luka yang dihadapi pemuda itu. Pemuda berwajah bekas luka itu terkejut dan sedikit tidak siap tetapi dia tidak memilih untuk menghindari serangan Ye Xiao. Dia pasti tidak menyangka bahwa kelompok anak muda yang lelah dan terluka ini akan mampu melawannya sama sekali. Dia juga menebas dengan pedangnya dan bertabrakan dengan pedang Ye Xiao. Dentang. Tiba-tiba, percikan menyala seterang api dari benturan pedang Ye Xiao dan pemuda dengan pedang wajah bekas luka itu. Pedang roh Ye Xiao sedikit bergeser dan meluncur melewati bekas luka yang dihadapi pedang pemuda itu. Bidang. Ting. Dengan semburan bunga api, pemuda dengan bekas luka di pinggang wajahnya tergores dengan potongan pedang, sedikit darah perlahan keluar dari luka yang dangkal. Setiap orang yang menyaksikan ini tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri.
Seniman bela diri alam kondensasi Ki tahap ketiga telah melukai seorang seniman bela diri di tahap ke-6 alam kondensasi Ki dengan satu tebasan pedang tanpa melukai dirinya sendiri sama sekali. Itu tidak mungkin di mata mereka. Bahkan bekas luka yang dihadapi pemuda itu sendiri tidak mempercayainya, tetapi darah yang mengalir keluar dari kotorannya itu nyata. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan sakit dari pinggangnya. Tidak ada yang tahu, Ye Xiao sendiri sebenarnya agak kecewa. Jika bekas luka ini tidak bereaksi secepat dia, saya pasti akan melukainya dengan parah, atau jika kultivasinya tidak setinggi itu, pedangnya tidak akan mampu menahan serangan pedang saya dan tanda pedang itu akan hilang, setidaknya sedalam 1 inci sesuai dengan efeknya. Pedangnya juga lebih lemah dari pedangku. Sepertinya saya tidak bisa meremehkan peserta kompetisi ini dan saya pasti tidak bisa meremehkan seniman bela diri yang lebih kuat dari saya. Ye Xiao berbisik pada dirinya sendiri. Melihat serangan pertamanya gagal menciptakan dampak yang besar, Ye Xiao menebas lagi dan mengirimkan serangan keduanya ke arah bekas luka. Aku akan membunuhmu. Melihat Ye Xiao menyerangnya lagi, pemuda dengan bekas luka di wajahnya meraung ke arahnya dan berlari ke arahnya sambil menebas dengan pedangnya dengan kekuatan penuh. Chapter 58. Ye Xiao dan bekas luka yang dihadapi pemuda itu, keduanya saling menyerang dengan sengit dengan pedang mereka. Pedang mereka sekali lagi berbenturan satu sama lain. Percikan cahaya mulai keluar dari pedang mereka. Mereka berdua mendorong pedang mereka satu sama lain tetapi mereka gagal melakukan apapun satu sama lain. Kemudian mereka mundur beberapa langkah dan saling memandang, mencoba melihat kelemahan satu sama lain. Ye Xiao tiba-tiba mendapat ide. Bagaimana jika saya mengumpulkan energi roh saya di pedang saya? Lalu apa yang akan terjadi? Ye Xiao mulai mengumpulkan energi rohnya di pedangnya dan mencoba mencari cara untuk memadatkan energi roh di pedangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang berbintik-bintik seperti bulan yang memantulkan sungai mulai mengalir keluar dari pedangnya. Udara di sekitarnya segera menjadi panas. Tekanan yang menakutkan tiba-tiba menimpa semua orang yang hadir di sana. Sialan, bocah ini sebenarnya sangat terampil. Bekas luka yang dihadapi wajah pemuda berubah serius. Dia mengangkat pedangnya seperti hendak mengiris langit, pedang itu melintas saat mengiris ke arah Ye Xiao seperti kilat. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun sekarang maka akan sangat terlambat untuk melakukan apapun. Bahkan Ye Xiao tercengang saat tekanan mengerikan menimpa semua orang. Ye Xiao juga merasakan dan dia melihat pedang di tangannya saat tekanan ini keluar dari pedang. Tiba-tiba, Ye Xiao merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyerang lautan kesadarannya. Ye Xiao tidak tahu bagaimana tetapi dia mengangkat pedangnya dan berhasil memblokir serangan pemuda berwajah ketakutan itu dan segera setelah memblokir serangan yang masuk, kesadarannya menghilang dan muncul di dalam lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya, saat Ye Xiao muncul, dia melihat sesuatu terbentuk. Terakhir berubah menjadi seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Hahaha, akhirnya, setelah 10.000 tahun menunggu, aku kembali. Pria parubaya itu tertawa keras seperti orang gila dan kemudian seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan menatap Ye Xiao dan kemudian berkata, "Nak, itu benar. Katakan padaku, apa keinginan terakhirmu? Setelah mengambil alih tubuh, saya akan memenuhi keinginan terakhir Anda. Apa maksudmu dengan mengambil alih tubuhku?" Ye Xiao sudah kaget dan ketika dia mendengar bahwa pria parubaya di depannya ada di sini untuk mengambil alih tubuhnya, dia merasa sedikit takut. Dari saat mutiara surgawi masuk ke dalam hatinya sampai sekarang, untuk pertama kalinya dia merasa takut. Tapi dia segera menenangkan dirinya. Mengambil alih tubuhmu berarti mengambil alih tubuhmu. Pria parubaya itu kembali tertawa dan melanjutkan, "Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mu Chen." Mu Chen. Ye Xiao mengerutkan alisnya. Dia merasa pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Dia mencoba untuk mengingat dan tiba-tiba seolah-olah ada sesuatu yang melintas di tambangnya. Dia berteriak dengan ringan, "Mu Chen,
seniman bela diri pertama yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai puncak alam kaisar bela diri di negara Azure Dragon. Hahaha, kamu benar nak. Aku adalah Mu Chen, seniman bela diri pertama yang mencapai puncak Martial Emperor Realm di negara Azure Dragon. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, jadi kamu benar-benar dia. Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Ye Xiao kembali bertanya sambil merasa heran di dalam hatinya. Iya, saya pernah mati sekali tapi itu bukan kematian saya sepenuhnya. Ketika saya akan mati, meskipun pada saat itu saya sudah lumpuh tetapi dengan bantuan seorang teman, saya berhasil menyegel sebagian jiwa saya di dalam pedang peringkat roh yang kamu gunakan sebelumnya, menunggu seseorang untuk menggabungkan energi rohnya ke dalam pedang sehingga segelnya dapat dipatahkan dan aku dapat mengambil alih tubuhnya. Bocah cilik, sungguh sial mendapatkan pedang roh ini, jiwa Mu Chen tertawa dan menghilangkan keraguan Ye Xiao, berpikir bahwa dia hanyalah seorang tamu untuk sesaat lagi di dunia ini. Oh, jadi kamu menyegel jiwamu sendiri di dalam pedang sehingga kamu bisa hidup kembali setelah menempati tubuh seseorang. Ye Xiao kembali mengajukan pertanyaan. Iya, kamu benar. Saat itu aku sudah cacat. Jadi, pilihan terbaik bagiku adalah mengambil alih tubuh seseorang. Tapi, kukatakan lagi, aku sudah cacat jadi bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan tubuhku dan mengambil alih tubuh orang lain. Jadi, seorang temanku membantuku menyegel sebagian jiwaku di dalam pedang. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih tubuhku. Ye Xiao tersenyum di wajahnya dan menatap jiwa Mu Chen. Kamu tidak akan membiarkanku mengambil alih tubuhmu. Anak nakal, jangan lupa, meskipun aku lumpuh tapi tetap saja, aku adalah seorang seniman bela diri di puncak alam kaisar bela diri. Bagaimana bisa anak nakal kecil sepertimu yang pada tahap ketiga alam kondensasi Qi akan menghentikan saya? Jiwa Mu Chen mengejek Ye Xiao dan menertawakannya. Oh, begitu. Mengapa kamu tidak kembali sehingga kamu dapat melihat sesuatu yang menakjubkan? Ye Xiao tersenyum padanya. Mu Chen melihat senyum Ye Xiao dan merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya. Apa-apaan ini? Seekor naga. Bagaimana mungkin seekor naga ada di dalam lautan kesadaran seseorang? Mu Chen ketakutan setelah melihat seekor naga di sana. Semuanya mungkin. Sekarang, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Ye Xiao kembali tersenyum padanya. Tapi kali ini, jiwa Mu Chen merasa seolah-olah setan sedang tersenyum padanya. Chapter 59. Ye Xiao menatapnya dan tersenyum tapi kali ini, Mu Chen merasa seolah-olah setan sedang tersenyum padanya. Tidak, tunggu, tolong tunggu sebentar. Biarkan aku keluar dan aku akan memberimu banyak keuntungan. Mu Chen sudah sangat ketakutan. Dia ingin memberi beberapa manfaat kepada Ye Xiao untuk hidup tetapi Ye Xiao bahkan tidak memandangnya lagi. Anda ingin memberi saya manfaat. Bagaimana bisa jiwa yang hancur sepertimu bisa memberiku manfaat? Saya sudah memiliki mutiara surgawi, saya tidak membutuhkan barang-barang kecil Anda. Melahap, mengaum. Ye Xiao menggunakan kekuatan Heaven Devouring Divine Dragon dan tiba-tiba raungan naga terdengar di lautan kesadarannya. Heaven Devouring Divine Dragon, yang matanya tertutup tiba-tiba membuka matanya yang berwarna keemasan dan kemudian membuka mulutnya. Mu Chen, yang masih memohon pada Ye Xiao, ditarik ke dalam mulut naga ilahi pemakan langit dengan semacam kekuatan hisap. Ye Xiao tiba-tiba merasakan jiwanya menjadi sedikit lebih kuat dan kemudian dia merasa bahwa kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Tahap keempat awal dari alam kondensasi Qi. Tahap keempat tengah dari alam kondensasi Qi. Tahap akhir keempat dari alam kondensasi Qi. Tahap kelima awal dari alam kondensasi Qi. Kultivasi Ye Xiao akhirnya berhenti meningkat setelah mencapai tahap kelima dari alam kondensasi Qi. Bagaimana mungkin? Kultivasi saya tumbuh sebanyak ini setelah melahap jiwa Mu Chen. Apakah benar-benar mungkin untuk meningkatkan kultivasi saya dengan melahap jiwa seseorang? Tapi jiwa saya juga menjadi kuat. Bagaimana? Ye Xiao merasa bingung, sangat bingung.
Dia tidak dapat menemukan jawabannya sehingga dia melemparkan pertanyaannya ke belakang kepalanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa perkelahian masih terjadi di luar sehingga dia segera kembali ke akal sehatnya hanya untuk melihat Li Yun dan 4 temannya yang lain sedang menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Ye Xiao kembali merasa bingung dan kemudian pandangannya tertuju pada 3 mayat kering. Ketiga mayat ini benar-benar kering. Tidak ada yang tersisa di tubuh mayat. Ye Xiao menemukan mayat-mayat ini familiar dan tiba-tiba seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia berteriak keras, ini adalah mayat wajah bekas luka dan kedua temannya. Ye Xiao tidak mengerti apa yang terjadi di sini jadi dia memandang Li Yun dan kelompoknya dengan pandangan bertanya. Kamu, benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Li Yun menatap dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Jika aku tahu sesuatu tentang ini, menurutmu apakah aku akan bertanya padamu apa yang terjadi di sini? Ye Xiao menatap Li Yun dengan marah karena perilaku orang-orang di depannya. Jadi kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Li Yun kembali mengatakan sesuatu yang membuat Ye Xiao semakin kesal. Oke, aku akan memberitahumu. Li Yun buru-buru berkata saat melihat wajah kesal Ye Xiao. Sebenarnya, setelah kamu memblokir serangan wajah bekas luka itu, dia kembali mencoba menyerangmu tapi tiba-tiba tekanan yang masuk meningkat sekali lagi. Kami semua berlutut ke tanah. Tapi ketika wajah bekas luka itu melihat wajahmu yang linglung, dia mencoba memanfaatkan kesempatan ini sehingga dia memberi isyarat pada kedua temannya yang berada di dekat Anda dan ketiganya berjuang untuk berdiri dan bergerak ke arah Anda. Tekanannya sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga mereka bertiga tidak memiliki kekuatan untuk menyerang Anda dengan senjata mereka sehingga mereka menyerang Anda dengan tinju mereka tetapi tepat pada saat itu, ketika tinju mereka menyentuh Anda, mereka menjadi seperti ini, mayat yang benar-benar kering. Dan ketika teman-teman lain dari wajah bekas luka itu melihat apa terjadi pada mereka, mereka semua lari. Kami sudah sangat lelah dan tidak punya tenaga lagi jadi, kami tidak mencoba menghentikan mereka. Li Yun menjelaskan. Oh, jadi ini yang terjadi di sini. Kata Ye Xiao setelah menyadari apa yang terjadi di sana. Dia juga mengerti mengapa kultivasinya meningkat pesat dalam waktu singkat ini. Jadi, kultivasi saya meningkat bukan karena jiwa Mu Chen tetapi karena ketiganya. Jiwa Mu Chen hanya membantu saya untuk memperkuat jiwa saya. Ketika surga Devouring Divine Dragon melahap jiwa Mu Chen, ia juga melahap ini kultivasi dan energi 3 pemuda, mengubahnya menjadi mayat kering. Dan hanya karena ini, kultivasi saya meningkat pesat, mencapai tahap kelima alam kondensasi Qi dari tahap ketiga alam kondensasi Qi. Ye Xiao sekarang mengerti semua yang terjadi di sini. Kakak Ye, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Li Yun ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya bertanya apa yang ingin dia ketahui. Bukan apa-apa. Maksudku, aku tidak tahu. Mungkin, semua ini terjadi karena pedang ini. Ye Xiao merasa sulit untuk menjawab tetapi jika dia tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan Li Yun, itu akan membuat Li Yun curiga padanya. Dan itu adalah hal terakhir yang Ye Xiao inginkan terjadi setelah semua ini terkait dengan rahasia mutiara surgawi. Jadi dia buru-buru membuat cerita yang setengah benar. Terkait dengan pedang ini, Li Yun dan teman-temannya tampak bingung saat mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao. Iya, terkait dengan pedang ini. Ye Xiao menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, pernahkah kamu mendengar tentang makam yang muncul di hutan dekat Riverside City? Iya, kami telah mendengar tentang makam ini tetapi kami tidak pergi ke sana karena kami mendengar bahwa ada banyak bahaya di dalam makam. Tunggu sebentar, jangan bilang kamu. Li Yun menganggukkan kepalanya dan ketika dia membalas Ye Xiao, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap Ye Xiao dengan heran. Chapter 60. Iya, tebakanmu benar. Ye Xiao memandang Li Yun dan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku juga salah satu dari mereka yang memasuki makam. Di sana aku menemukan pedang roh ini. Pedang roh. Li Yun dan 4 temannya yang lain tercengang saat mendengar dua kata, pedang roh. Apakah kamu mengatakan bahwa pedang
pedang di tanganmu ini adalah senjata peringkat roh. Salah satu dari 4 sahabat Li Yun bertanya dengan suara gemetar. Kelompok Li Yun termasuk Li Yun, semua mata mereka bersinar dengan cahaya serakah. Mereka semua memandang Ye Xiao seolah-olah mereka sedang melihat harta karun. Ye Xiao juga melihat kegembiraan serta keserakahan di mata mereka. Setelah melihat mereka, dia menjawab pertanyaan mereka, ya, dan itu bukan senjata roh level rendah tapi senjata peringkat roh tingkat tinggi. Pedang ini adalah pedang roh tingkat tinggi. Pedang roh tingkat tinggi. Ya Tuhan, kakak senior, katakan padaku aku sedang bermimpi, kan? Aku bahkan tidak pernah melihat pedang roh tingkat rendah sepanjang hidupku dan ini adalah pedang roh tingkat tinggi di depanku. Ini, aku tidak tahu harus berkata apa. Koma titik. Mereka semua mulai berbicara dengan keras di antara mereka sendiri. Bahkan Li Yun tidak bisa tetap tenang sambil terus menatap pedang di tangan Ye Xiao. Ekspresi wajahnya juga terus berubah. Bahkan dia tidak tahu jenis perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Dan semua ini normal di mata Ye Xiao. Bahkan dia merasakan hal yang sama saat pertama kali mendapatkan sepasang pedang roh itu. Sudah diketahui secara luas oleh setiap orang di negara Naga Azure bahwa hanya pemimpin sekte dari 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran yang memiliki senjata peringkat roh tingkat tinggi. Tidak mungkin orang-orang biasa atau bahkan orang-orang dengan status hebat dapat memiliki senjata peringkat roh tingkat tinggi sebagai milik mereka. Dan saat ini tingkat senjata ini ada di depan beberapa orang biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak akan dipindahkan? Ye Xiao benar-benar mengerti perasaan kelima pemuda yang masih menatap pedang di tangannya. Dia tiba-tiba melengkungkan bibirnya saat senyum licik muncul di wajahnya. Dia kemudian berkata, "Iya, ini adalah pedang peringkat roh tingkat tinggi. Tetapi intinya di sini adalah ketika saya pertama kali memegang pedang ini di tangan saya merasa ada sesuatu yang salah tetapi pada saat itu saya tidak dapat mengatakan apa salah dengan pedang ini. Tapi sekarang, kupikir aku tahu apa yang salah dengan pedang ini. Kalian semua telah melihat bagaimana pedang ini menyerap 3 orang hidup dan mengubahnya menjadi mayat kering. Kupikir pedang ini adalah senjata terkutuk." Ye Xiao melemparkan ember berisi air ke arah mereka. Senyum mereka dan semua perasaan gembira mereka tiba-tiba berhenti seketika. Senjata terkutuk. Mereka semua mundur beberapa langkah seolah-olah mereka melihat ular raksasa di depan mereka. Melihat ini, Ye Xiao mengeluarkan senyum tersembunyi dan berkata, tekanan menakutkan itu, yang juga keluar dari pedang ini. Benar. Ketika mereka mendengar Ye Xiao, ingatan akan tekanan mengerikan itu terlintas di benak mereka dan sekali lagi mereka mundur beberapa langkah karena ketakutan. "Kakak Li, bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan pedang peringkat roh tingkat tinggi ini sebagai hadiah untukmu ketika kamu memberitahuku semua yang kamu tahu yang berhubungan denganku dan tetua kelima Yevan." Ye Xiao kembali tersenyum pada Li Yun. Li Yun melihat senyum Ye Xiao dan merasa ingin menangis. Tidak, apa yang kamu katakan saudara Ye? Bagaimana saya bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari Anda? Anda dapat menyimpan pedang ini untuk diri Anda sendiri. Saya tidak membutuhkan pedang sekarang, Anda sudah dapat melihat bahwa saya sudah memiliki pedang, haha. Li Yun buru-buru berkata pada Ye Xiao dan tertawa dengan tawa palsu. Anda tidak menginginkan pedang terkutuk ini lalu mengapa Anda memberikannya kepada saya? Apakah Anda pikir hanya Anda yang pintar di sini? Anda benar-benar ingin saya mati karena pedang terkutuk ini? Aku tidak bodoh untuk mengambil pedang ini. Meskipun pedang ini adalah senjata spirit rank tingkat tinggi, tapi jadi bagaimana jika itu adalah senjata rank spirit tingkat tinggi? Hanya orang bodoh yang akan mengambil senjata ini. Banyak jenis pikiran acak muncul di hati Li Yun. Dia benar-benar membuang ide untuk mengambil pedang ini setelah mengetahui bahwa ini adalah pedang terkutuk dan dapat menyerap orang yang masih hidup. Oh, begitukah? Sayang sekali. Ye Xiao mendesah kasihan sambil melihat pedang di tangannya tapi dia tersenyum di dalam hatinya. Kalian semua benar-benar berpikir bahwa kalian dapat mengambil pedangku hanya dengan kalian semua.
Aku bahkan tidak perlu bertengkar dengan kalian semua sekarang. Haha, kalian semua benar-benar percaya kebohonganku. Jenis pemikiran ini juga muncul di hati Ye Xiao. Dia kemudian menyimpan pedang roh di cincin spasialnya dan berkata, jika kamu tidak menginginkannya maka tidak apa-apa. Saya pikir, saya akan menjualnya saja. Jadi kamu benar-benar berencana memberiku senjata terkutuk ini, ya? Li Yun segera mengutuk Ye Xiao di dalam hatinya tetapi tetap diam di permukaan. Dia bergidik lagi ketika memikirkan tekanan mengerikan itu dan ketiga mayat yang mengering. Dia bahkan merasa kasihan pada mereka karena kematian yang mengerikan seperti ini. Memikirkan kematian seperti itu sudah cukup baginya untuk tidak menyentuh pedang ini apalagi mengambilnya sebagai miliknya. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maksudku mayat-mayat ini. Li Yun bertanya kepada Ye Xiao apa yang harus dilakukan sambil melihat tiga mayat kering dengan kasihan. Orang-orang ini datang ke sini untuk merampok mereka. Mereka bahkan mencoba membunuh Ye Xiao, Li Yun dan 4 lainnya tetapi malah terbunuh.